Demokrasi pada dasarnya merupakan bentuk pemerintahan yang dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah kehidupan rakyatnya. Kemajuan demokrasi terjadi pada tahun 1998 ketika peristiwa reformasi terjadi. Lalu diterapkan pertama kali pada tahun 2004 pada pemilihan presiden oleh rakyat dengan asas lu berjurdil. Namun kita lihat saat ini, apakah negara ini masih menjalankan demokrasi dengan baik? Faktanya, pada saat ini ada penurunan indeks demokrasi di Indonesia. Nah, sayangnya baik itu kemajuan demokrasi politik maupun juga harapan untuk mewujudkan demokrasi sosial ekonomi dalam tahun-tahun terakhir itu mengalami kemunduran. Tentunya setiap warga negara Indonesia memiliki hak masing-masing untuk memilih dan juga untuk dipilih. Masyarakat Indonesia berhak untuk memilih mana orang yang patut, yang pantas untuk menjadi seorang pemimpin rakyat. Namun di balik itu semua ada yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi tanpa hukum. Mengapa demikian? Karena Indonesia sendiri masih dikuasai oleh yang namanya oligarki. Negara kita ini sekarang dikuasai oleh para oligark. Okay. Yang dimana hal tersebut hanya untuk mempertahankan sebuah kekuasaannya dengan cara praktik politik uang. Sehingga hukum pun akan tunduk terhadap orang-orang yang kuat. Hal tersebut masih kerap terjadi dalam pilkada ataupun pemilu, yang dimana pelaksanaan pemilu ataupun pilkada ini terbebas dari adanya praktik politik uang yang dapat merusak proses demokrasi yang jujur dan juga adil. Masih akan terjadi politik uang dan sebagainya, itu saya kira masih sulit dihindari. Karena memang ada teori lain yang dulu dikembangkan oleh Pak Budiono ya. Pak Budiono itu mengatakan ya jangan harap dong pemilu kita menjadi substantif. Kalau pendapatan per kapita itu belum mencapai 5.500. Itu pasti jual beli lah kata Pak Budiono. Nah itu akan terjadi 2024 tapi itu harus dilalui. Sampai akhirnya nanti pemilu ini semakin lama semakin baik. Jika hal tersebut masih terjadi, maka suara di TPS dapat dikatakan menjadi suara yang tidak sehat. Sehingga impian dan harapan bangsa untuk memiliki pemimpin yang jujur dan juga adil akan sirna hanya karena adanya praktik politik uang ini. Jangan sampai negara Indonesia ini dikuasai oleh orang-orang yang dihasilkan dari praktik politik uang. Jika hal tersebut terjadi, maka sebuah keadilan akan sulit untuk ditegakkan. Maka ia akan leluasa dan akan sebebasnya untuk mengatur sebuah bangsa dan juga negaranya. Sehingga penerus bangsa yang memiliki pemikiran yang cemerlang, yang hebat, yang cerdas dan juga yang pintar akan terkendala untuk membawa perbaikan di negeri ini.